Kami dari kelompok 2, nama saya Timothy Silalahi dengan NPM 6052401113. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nenggolan Ivan Desimon Kirene. Saya dari kelompok 2 dengan NPM 60524011141. Perkenalkan, nama saya Jibril Lukas, saya dari kelompok 2 dengan NPM 6052401292. Halo, nama saya Joel Christian dari kelompok 2 dengan NPM 6052401371. Halo, perkenalkan saya Muhammad Aryadi dengan NPM 60524011155 dari kelompok 2. Oke teman-teman, kami di sini sekarang lagi ada di TKP, yaitu lokasi Silent Voice yang ingin kami kerjakan. Kurang lebih bentuknya kayak gini teman-teman. Bisa dilihat. Nah, untuk lokasi tersebut itu berada di Kopo yang jaraknya jauh dari lokasi kampus kita teman-teman. Jadi kebetulan kami ingin mendeskripsikan tentang selokan yang berada di Kopo ini. Oke, jadi guys, ketika tidak hujan, aliran sungai ini seperti biasa saja aliran sungai yang lainnya. Tetapi ketika saat hujan lumayan bikin segini lah banjirnya segini. Tapi ketika hujan besar itu lumayan segini guys. Jadi itu lumayan meresahkan warga lah. Seperti itu guys. Ya teman-teman, sekarang kita akan melihat kondisi dari Silent Voice yang akan kami teliti. Silakan diperlihatkan. Kondisi Silent Voice yang sekarang ini adalah di mana kondisi dengan cuaca yang cerah semenjak 2 hari yang lalu dan tidak pernah hujan. Namun, jika hujan datang, Silent Voice ini sangatlah mengganggu karena air akan meluap dan juga nanti akan mengakibatkan banjir yang kemudian meresahkan warga karena mengganggu aktivitas warga. Oke teman-teman, di sini saya akan saran dan upaya terhadap warga setempat bagaimana cara menanggulangi Silent Voice tersebut atau selokan ini agar tidak terjadi beberapa luapan yang mengakibatkan lingkungan warga masyarakat yang terganggu. Pertama, kita bisa membangun atau memperbaiki drainase dari si selokan tersebut. Lalu kedua adalah kesadaran dari setiap individu masyarakat setempat agar tidak membuang sampah terhadap selokan tersebut. Namun dengan cara kedua tersebut kita juga harus bekerja sama terhadap pihak yang berwajib. Bagaimana kita bisa menanggulangi sampah-sampah tersebut atau setidaknya pihak yang bertanggung jawab dalam lingkungan sekitar ini memberikan wadah ataupun memberikan tempat wilayah terhadap pembuangan sampah agar para individu masyarakat tidak membuang sampah terhadap selokan tersebut. Lalu upaya yang ketiga adalah pihak RT maupun RW harus memberikan sarana atau prasarana tentang bagaimana menanggulangi selokan tersebut dengan cara membuat pohon atau resapan-resapan agar setiap hujan yang datang di lingkungan ini akan teresapi dengan pohon-pohon tersebut. Mari kita lihat bagaimana di lingkungan di sini kurangnya resapan ataupun wilayah-wilayah tanah yang kita perlukan sebagai resapan dari air hujan tersebut. Halo guys, di sini saya sedang dengan warga setempat ya. Perkenalkan Pak, saya Arya dari tempat. Saya Hussein. Dari warga sini. Oke, jadi gini Pak, saya izin untuk mewawancara. Saya langsung aja to the point ya ke pertanyaannya. Apa penyebab utama terjadinya banjir di daerah sini? Penyebab banjir di daerah sini mungkin karena banyak warga yang buang sampah sembarangan dan kiriman dari daerah yang lebih tinggi.
Terus siapa ya yang paling terdampak oleh bencana banjir ini? Yang paling terdampak warga daerah sekitaran sungai di sebelah sana karena banjirnya lumayan. Lumayan apa ya? Sini ya Pak ya? Yang saya tahu ya. Terus kapan banjir biasanya terjadi di wilayah sini? Ketika sedang hujan besar biasanya 30 menit setelah hujan besar atau Seharian ya seharian. Suka ini ya Pak ya? Nah terus Pak, pertanyaan selanjutnya, mengapa banjir sering terjadi di sini tuh kenapa? Karena mungkin solokannya kurang dalam ya, dan kecil. Iya, dari drainasenya ya Pak ya? Drainasenya kurang. Nah terus bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kondisi banjir di sini? Masyarakat beradaptasi dengan meninggikan rumah-rumahnya dan mungkin mulai sedikit-sedikit tidak membuang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya ini, apa dampak jangka panjang kalau misalnya banjir di masyarakat terus-terusan kayak gini? Dampak jangka panjang ya penyakit sih ya. Iya, DBD. penyakit ya dari air yang kotor kan Air yang bisa kotor. jadi penyakit buat anak-anak atau gimana kan. Gitu. Terus kalau misalnya ada upaya nggak sih dari lembaga setempat gitu buat ya ngelakuin mencegah banjir ini? Setahu saya belum ada sih ya. Setahu saya belum ada, tapi mungkin kedepannya akan ada. Baik, makasih ya Pak ya. Kami juga telah mendapatkan beberapa saran dari warga setempat, yaitu dengan memperbanyak drainase dalam selokan agar resapan air dapat masuk ke dalam tanah dan teresap. Lalu memperlebar selokan agar arus dan muatan air tidak melebihi selokan. Dan terakhir ada saran dari warga untuk mengeruk selokan tersebut agar menjadi lebih dalam untuk dapat menampung air. Oke, baik teman-teman, kami sudah menyelesaikan seluruh kegiatan kami visitasi rangkaian cerita hari ini. Apabila ada kalimat yang salah dalam kami ucapkan selama vlog, kami mohon maaf. Kiranya kami ucapkan terima kasih.